Hai, welcome to Articles. Kasih tahu dong sama saya liburan panjang kemarin pada pergi kemana aja. Atau mungkin gak kemana-mana karena terkena banjir yang melanda beberapa daerah. Tulis ya di kolom komentar. Saya perkenalkan dengan wanita bernama Nusila Mekarat yang bekerja sebagai pegawai negeri di kantor urusan logistik Kota Hatiai, negara Thailand. Dia sudah berhubungan dengan seorang pria bernama Ahmad Suhaimi sejak mereka masih satu kelas di SMA Witayalai. Meskipun selama menjalin kisah asmara belasan tahun itu sering putus nyambung karena Ahmad orangnya sangat moody, gampang ngamukan, kerjanya sebagai montir di dua bengkel milik teman dan saudara. Terkadang males kerja dan cuma nongkrong di warung kopi sama teman-teman. Belum lagi kala itu ada penolakan dari pihak keluarga Nusila yang tidak suka kalau perempuan tersebut berhubungan dengan Ahmad yang cuma modal tampang doang. Makin males cowok itu untuk melamar karena merasa disepelekan calon mertua. Bukannya berusaha ngambil hati, malahan Ahmad yang ngambek hingga Nusila yang udah keburu jatuh cinta pun bersusah payah untuk merayu lelaki tersebut agar segera menikah karena usia tidak lagi muda. Biaya perkawinan dan tetek bengeknya ditanggung oleh pihak si cewek yang setelah baku hantam, tarik-tarikan sampai lempar-lemparan batu, akhirnya menikah juga keduanya pada bulan November 2017 di saat sama-sama berusia 33 tahun. Setelah itu mereka tinggal di rumah dinas yang didapat oleh Nusila. Hidup mereka bahagia karena emang kebutuhan belum terlampau besar. Keduanya dikaruniai seorang putri yang cantik pada bulan Desember 2018 yang kemudian membuat Ahmad makin sering di rumah menjagai anaknya sebab sang istri harus berangkat kerja. Keputusan bersama yang bulat bahwa sang suami akan mengurus anak dan Nusila bertugas mencari nafkah. Kemarin saya habis nonton video terbarunya Mabar Kriminal. Beneran loh, kisahnya sekeren itu. Saya tuh sayang banget sama kalian, jadi nggak mungkin bohong. Pembawaan ceritanya seputar dunia kriminal emang gak main-main, lengkap dan runut sehingga mampu menjadi pembelajaran supaya kita lebih berhati-hati lagi. Bareng Mabar Kriminal gak cuma kasusnya aja yang seru, tapi cara penyampaian dari audio serta editannya mampu bikin mata kalian betah. Mungkin kamu pernah tahu salah satu kisahnya, tapi dijamin kalau lihat di sini akan jauh berbeda karena dikemas lebih kreatif lagi. Nanti habis nonton ini, yuk barengan saya ke channelnya Mabar Kriminal. Pada bulan April 2019, ternyata Ahmad mulai merasa bosan di rumah terus dan waktunya benar-benar tersita dengan keberadaan putri mereka yang cengeng dan susah dilepas. Bukannya dia nggak sayang atau nggak mau ngejagain, tapi bayangin aja hampir 24 jam di rumah kok kayaknya jenuh dan nggak punya waktu pribadi. Walaupun udah kesepakatan, tapi ya namanya manusia, pasti ketemu titik mau menikmati pergaulan juga sama teman-teman di warung kopi atau ngerasain punya pendapatan yang diperoleh sendiri. Ahmad kemudian minta untuk kerja pada bengkel saudaranya lagi supaya keterampilannya nggak hilang kalau jadi pengangguran terus. Nusila pun sepakat minta tolong pada adik bungsunya yang bernama Anita untuk menjagai putrinya. Bukannya dia nggak mau bayar babysitter ya, namun kebetulan Anita juga baru putus kontrak dari kerja lamanya dan Nusila janji akan memberikan upah. Nah, semenjak sang adik yang menjaga serta mengurusi kecil, ternyata sang suami mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Padahal jarak antara bengkel dengan kediaman mereka itu sekitar 6 km. Nggak jauh-jauh amat karena ada sepeda motor. Tapi Nusila selalu ngasih kebebasan pada Ahmad, yang penting tidak macem-macem. Kenyataannya di rumah saudara yang punya bengkel tersebut ada ponakan dari Ahmad sendiri bernama Farda Lohmae usia 19 tahun. Jadi mamanya Farda adalah kakak sulung dari Ahmad. Namun sayangnya kedua orang tua Farda sudah tiada. Dia yatim piatu, makanya numpang di rumah saudara dan sedang mengikuti program kursus berbahasa Inggris yang setara dengan D3. Ahmad sering banget yang ngajak ngobrol keponakannya tersebut karena Farda masih malu-malu kucing
coaching, bahkan setiap sorenya rajin menjemput gadis itu dari tempat kursus, nganter kalau lagi pengen ke mall, atau yang mengejutkannya suka ngebeliin segala kebutuhan Farda seperti perlengkapan mandi, pulsa, sampai daleman. Orang ngelihat hal ini wajar, namanya paman kandung. Oh, Farda sudah nggak punya orang tua lagi. Namun lama-kelamaan terasa asing bagi Anita, adiknya Nusila, karena beberapa kali si ponakan diajakin ke rumah kok tingkah Ahmad seperti orang pacaran. Dia nggak peduli dengan anaknya yang nangis dan memperlakukan Farda seperti istrinya. Makan ditemenin sambil cubit-cubit pipi, dielus-elus kepalanya di sofa, dan suka ngajakin mandi bareng. Tapi sang ponakan selalu menolak, yang kadang terlihat malah bikin lelaki itu geram karena Farda tidak mau mengikuti permintaannya. Pada akhir bulan Juni 2019, ternyata Farda curhat kepada Anita bahwa dirinya cukup risih selalu dideketin oleh pamannya dan suka dipaksa untuk ngikut kemanapun setiap diajakin. Gak pernah lo disuruh jemput ke tempat kursus atau minta dibeliin apapun. Semua itu justru kebijakan dari Ahmad sendiri dan suka ngamuk kalau dilawan. Hal ini pernah juga diceritakan kepada saudara tempat Farda numpang hidup, tapi Ahmad yang keras kepala suka teriak nggak jelas memaki siapapun. Itu ponakan kandung saya, jangan dilarang-larang. Ya, saudara lain pun cuma bisa mengelus dada. Akhirnya omongan ini sampai juga ke telinga Nusila yang nanya langsung sama suaminya, kenapa bersikap berlebihan kepada Farda. Jangan dipaksa kalau ponakannya merasa risih. Dekat sewajarnya aja, jangan kayak cowok posesif ke ceweknya. Orang-orang bahkan mikirnya kamu sekarang lagi ngejar cinta Farda, bukan seperti paman yang ngurus ponakan. Lebih baik konsen sama kerjaan atau sama putri mereka, karena menurut cerita dari Anita maupun Farda, kamu emang berlebihan. Ahmad nggak terima dibeginiin dan langsung ngomel pada adik iparnya yang dianggap terlalu mencampuri urusannya. Dia merasa difitnah sama Anita dan kepengen perempuan itu keluar dari rumahnya. Udah dikasih kerja, jaga anak, dan digaji, kok sekarang malah cerita hal yang bikin rumah tangganya hancur. Kesel dong dia. Namun tentu aja Nusila membela adiknya, karena siapa yang akan menjaga anak mereka kalau Anita pergi? Lagian bukan cuma adiknya yang cerita mengenai perlakuan aneh Ahmad pada Farda. Lawong si Fardanya juga curhat merasa risih. Mikir harusnya jangan kebanyakan ngelem. Langsung lelaki itu mengobrak-abrik meja dan laci, melempar semua makanan yang ada di kulkas, bahkan mengeluarkan baju dari lemari dan mengancam akan kabur dari rumah karena sudah dituduh yang bukan-bukan. Ahmad bilang perhatiannya nggak lebih dari sekedar paman yang mencintai ponakan. Apalagi Farda sudah nggak punya ayah dan ibu. Apa salah kalau dia bersikap sangat posesif supaya gadis itu merasa terlindungi? Apa salah kalau antar jemput kursus supaya tidak ada orang yang mengganggu? Di mana letak berlebihannya? Tolong otak kalian dipakai. Nusila bilang ya intinya si Farda udah curhat bahwa dia merasa nggak nyaman dan risih dengan semua perlakuan pamannya. Dia nggak suka dipaksa mandi bareng, dia nggak suka dijemput lalu dibonceng suruh megang-megang pinggang sampai meluk seperti orang pacaran. Dia nggak suka Ahmad grepe-grepe paha sampai ke selangkangan dengan alasan mau menjaga ponakan. Farda itu udah dewasa, umur 19 tahun, nggak pantas diperlakukan begitu. Mau kamu paman kandung, ayah kandung, atau pacarnya sekalipun, ya nggak boleh begini. Dari omelan sang istri, akhirnya lelaki itu kabur ngebawa 2 buah kaos dan tidak pulang selama lebih dari seminggu. Bahkan saat ditelepon oleh Nusila malah di-reject. Istrinya mikir bahwa sang suami emang terlalu bocah dan picik, entah kapan bisa jadi dewasa. Pada Selasa sore tanggal 23 Juli 2019, Ahmad menunggui Farda di depan tempat kursus lalu mengajak ponakannya ke rumah untuk membicarakan hal penting. Saat itu ternyata cuma ada Nusila di rumah. Anak mereka sedang diajak oleh Anita ke tempat teman. Secara terbuka dan belak-belakan, lelaki itu marah kepada Farda lalu diomelin. Tega banget sih bilang risih, padahal semua perhatian diberi supaya dia merasa tidak sendirian di dunia ini. Kenapa ngadu kesana kemari bilangnya tidak nyaman di samping paman? Saya kira hubungan kita spesial, ternyata cuma bertepuk sebelah tangan. Dalam beberapa saat hening dan Nusila cuma bisa ngeliatin wajah suaminya yang merah terbakar emosi, sementara Farda tertunduk diam ketakutan. Sampai terdengar suara yang bikin perempuan itu terkejut saat si Ahmad berkata, "Farda, kamu udah pikir
memikirkan apa yang minggu lalu saya bilang. Kamu mau jadi istri muda saya supaya hidup lebih terjamin? Sang ponakan menggeleng kencang yang langsung digampar sama pamannya. Nusila melerai mereka sampai Farda pun kabur dari sana. Ahmad nggak peduli meski istrinya kemudian nangis dan memeluk. Dia tendang dan sikut wajah Nusila sampai memar. Perempuan itu langsung lari ke dapur karena dikejar. Dia ambil pisau untuk jaga-jaga kalau sang suami menyerang lebih brutal karena nampaknya si Ahmad sedang kerasukan setan. Bener aja, lelaki itu seperti nggak mau dengar permohonan tolong istrinya, lalu merebut pisau yang digenggam oleh Nusila. Diseretnya wanita tersebut ke kamar dan melukai bagian leher sampai banyak mengeluarkan cairan merah. Dalam kondisi lemah begitu, ternyata Nusila masih sanggup keluar dari jendela untuk melarikan diri. Tetangga langsung membawanya ke rumah sakit Sikarin guna mendapat pertolongan pertama, dan beruntung dia selamat meski keadaannya cukup kritis dalam masa beberapa minggu setelahnya. Sementara Ahmad yang stres karena cintanya ditolak oleh Farda berhasil ditangkap tanpa perlawanan malam itu juga ketika sedang terduduk di atas meja makan. Keadaan Nusila cukup parah ya, meskipun selamat. Dalam masa berbulan-bulan gak bisa mengeluarkan suara apa-apa dan hanya berkomunikasi melalui tulisan di atas kertas maupun ketikan handphone. Bahkan kondisi perih di tenggorokannya sempat membuat frustasi dan hampir melukai diri. Beruntung ada LSM Pembelaan Wanita dan program sumbangan online yang membantu untuk melakukan operasi berjilid-jilid baik di Bangkok maupun sampai ke Singapura, meski prosesnya cukup panjang dari 2019 ke 2022. Dalam rentan masa tersebut tentu sudah melewati juga persidangan terhadap suaminya yang gak tahu terima kasih. Selama ini dibelain di depan mertua malah semakin belagu. Ahmad tidak mau ngomong apa-apa saat hakim bolak-balik nanya kenapa tega melakukan semua ini pada sang istri. Dia juga bilang bahwa cintanya sudah habis untuk Nusila sejak anak mereka lahir. Rasa sayang sudah kandas kepada Nusila sejak Farda berhasil mencuri perhatian serta mengaduk-aduk perasaannya. Tipe cewek yang diinginkan sama Ahmad sejak dulu ya, yang seperti Farda, kalem pendiam, gak banyak ngatur dan gak kebanyakan nanya seperti Nusila. Ternyata saat ditolak cintanya langsung ngamuk karena selama ini udah kepedean bahwa Farda juga cinta sama dia, padahal tidak. Menurut pengacara Hamdi, sebenarnya penyerangan yang dilakukan oleh Ahmad terhadap istrinya justru dipicu rasa takut sebab Nusila yang duluan megang pisau dan dikira akan menyakiti Ahmad. Makanya diseret ke kamar dan dilakukan tindakan agar sang istri tidak menghajar duluan. Tapi ya, hakim dan jaksa menilai itu hanyalah karang-karangan si pengacara, karena setelah itu lelaki tersebut ngaku bahwa dia emang berniat menghabisi nyawa istrinya sebab kepalang benci. Nusila dianggap sebagai penghalang hubungan dengan Farda, apalagi setelah percekcokan mereka seminggu sebelumnya. Si istri ngelarang-larang untuk menemui Farda lagi karena risih dan bikin malu ke semua orang. Menurut Ahmad, selama ini Nusila banyak ngatur karena gajinya lebih besar dari laki, merasa lebih super power dan gak mau nunduk apapun permintaan suaminya. Dia gak suka digituin, apalagi Nusila sering menghina suami gak bermanfaat. Udah untung dibela di muka mertua. Rasanya bikin Ahmad makin membenci dunia. Belum lagi ada kata-kata yang sering diucapkan istrinya, saya nikahin kamu karena kita udah pacaran 16 tahun. Udah mentok usia, susah cari yang lain. Mau gak mau wajib cuma kamu stok buat dijadiin suami. Kok rasanya Ahmad seperti manusia cadangan tanpa perasaan. Namun Nusila menolak pernah berkata-kata seperti itu dan menganggap suaminya hanya cari alasan gak jelas untuk membenarkan semua kelakuannya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 6 Januari 2020, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Hat Yai negara Thailand memutuskan bahwa Ahmad Suhaimi bersalah atas penyerangan kepada istrinya serta pemaksaan perbuatan tidak terpuji terhadap ponakannya. Hingga lelaki berusia 36 tahun tersebut pun terkena hukuman 8 tahun penjara, termasuk ringan menurut saya meskipun korbannya masih selamat. Pada bulan Agustus
Agustus 2022, setelah kondisinya agak baikan, akhirnya Nusila mengajukan perceraian atas suaminya yang dari dulu bertahan gak mau pisah. Permintaan wanita itu terwujud karena sudah lebih dari 2 tahun tidak dinafkahin dan hak asuh putri mereka pun jatuh kepada Nusila. Sebenarnya orang tua Ahmad sempat melakukan banding karena mereka juga menginginkan cucunya, tapi kalah saat sidang. Namun Nusila nggak mau egois dan memberi jatah temu bagi mantan mertuanya agar bisa bermain dengan anaknya sekali dalam sebulan. Sementara Farda si keponakan kemudian pindah ke kota Satun melanjutkan kehidupannya. Bagaimana menurut kamu? Apa yakin bahwa Ahmad melakukan ini semua karena disepelekan istrinya yang bergaji lebih besar? Atau cuma alasan bagi si pemalas dan gak pernah sadar diri? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.